Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 143. Ayo membaca. Bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Judulnya adalah biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan. Lanjut halaman 144. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk, disarikan dari berbagai sumber. Bawahnya, ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Nomor 1, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Biogas dapat dijadikan energi alternatif karena yang pertama, biogas merupakan energi yang bisa diperbaharui karena berasal dari kotoran binatang. Yang kedua, biogas memiliki harga yang terjangkau. Nomor 2, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan karena berasal dari kotoran binatang. Yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Keuntungan menggunakan biogas yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua bahan mudah didapatkan. Yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Hambatannya yaitu bau kotoran sapi yang kurang sedap sehingga tidak banyak yang menggunakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang cara dan alat-alat yang digunakan untuk membuat biogas. Bawahnya, ayo bercerita. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Lanjut halaman 146. Ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang, cobalah menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Jika biogas yang dapat digunakan memasak bisa habis selama 8 jam dan ibu hanya memasak setiap hari selama 4 jam, maka
Total waktu pemakaian biogas waktu ibu memasak yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2 hari. Nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Lanjut halaman 147. Jawabannya adalah total waktu pemakaian biogas waktu memasak 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari. Nomor 3, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12:15 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? Pukul 12:15 menit ditambah 10 jam sama dengan 22:15 menit. Jadi biogas akan habis pukul 22:15 menit. Bawahnya ayo menulis, memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Lanjut halaman 148. Perhatikan gambar berikut. Berikan saran dan alasan. Ini ada anak yang sedang membuang sampah di sungai. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sebaiknya buanglah sampah pada tempat sampah, bukan di sungai. Mengapa? Jelaskan. Jika membuang sampah ke sungai akan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama daerah sekitar sungai. Sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Lanjut halaman 149. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan agar tetap asri dengan cara menanam pohon, menyirami tanaman yang ditanam di sekitaran sekolah, serta ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Alhamdulillah untuk subtema 3 sudah selesai pembahasannya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan untuk subtema 4-nya ya. Kiranya untuk hari ini cukup sekian dulu video pembelajarannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.